Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta anggur. Gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama saya Adang Awaludin. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan di belakang saya ini adalah bibit anggur yang mau saya tanam ya. Tapi sebelum ditanam saya akan meracik dulu atau membuatkan dulu media tanamnya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas cara membuat media tanam anggur yang bagus ya. Karena media tanam ini memiliki peran yang sangat penting ya untuk kesuburan tanaman anggur. Jadi kalau bisa media tanamnya itu harus poros, gembur dan subur. Langsung saja di depan saya ini adalah bahan-bahan untuk membuat media tanamnya. Ada sekam bakar, ada kohe kambing, ada tanah humus bambu, kapur dolomit, dan furadan. Ini adalah sekam bakarnya 1, 2, 3, 4 ya. Perbandingannya sekam bakarnya 4, kohe kambingnya 1 bagian atau 1 karung, dan tanah humus bambunya 1 karung. Lalu kita tambahkan juga furadan ya untuk membasmi hamaknya di media tanam. Ini dia furadannya. Dan satu lagi ada tambahan kapur dolomit. Ini kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Jadi keasaman tanahnya bisa terjaga. Itulah komposisi yang saya gunakan ya untuk membuat media tanam yang bagus menurut versi saya. Ini sekam bakarnya 4, kohe kambingnya 1, dan tanah humus bambunya 1, ditambah sedikit furadan dan kapur dolomit. Langsung saja kita tuangkan dulu ya sekam bakarnya. Nah, ini sekam bakarnya kita gunting dan kita tuangkan dulu ya. Ntar saya akan bahas juga untuk media tanamnya ya, seperti sekam bakarnya fungsinya apa saja, tanah humus bambunya fungsinya apa saja, media tanam yang lainnya. Ntar saya akan bahas fungsi-fungsinya. Nah, kita tumpahkan dulu semua media tanam yang ada di karungnya ya. Oh, ini ya teman-teman, kalau untuk tanah humus bambunya kan ada 2 karung, itu karung ukuran kecil ya, karung ukuran 25 kg. Jadi kalau yang ini yang besar adalah ukurannya 50 kg. Jadi ukurannya sama ya perbandingannya. Untuk sekam bakarnya 4, untuk kohe kambingnya 1, dan untuk tanah humus bambunya 1. Nah, ini dia yang kecil. Jadi kalau 25 tambah 25 jadi 50 kilo, jadi sama aja. Nah, ini yang terakhir ya, kohe kambing. Kita langsung tuangkan saja. Ini kohe kambingnya sudah matang ya, jadi sudah difermentasi dulu. Jadi ini sudah siap lah kalau mau langsung digunakan pun. Nah, ini dia ya media tanam yang saya gunakan untuk menanam tanaman anggur supaya medianya poros, gembur, dan subur. Ini yang disebut sekam bakarnya ya. Sekam bakarnya yang ini, kohe kambing yang sudah difermentasinya yang ini ya. Jadi ini sudah matang, nggak panas ya. Ini tanah humus bambu ya, yang diambil dari bawah pohon bambu. Dan yang ini adalah furadan. Satu lagi ini adalah kapur dolomit. Jadi penting sekali ya kapur dolomit juga. Nah, ini ya jadi bahan-bahan yang saya mau gunakan. Ntar saya akan bahas dulu fungsinya ya. Fungsi media tanamnya apa saja ya. Karena media tanamnya itu banyak sekali ya fungsinya. Kayak kohe kambing, sekam bakar, tanah humus bambu, furadan, dan kapur dolomit. Langsung saja kita ke sekam bakar dulu ya. Ya, ini adalah sekam bakar. Fungsinya untuk memperbaiki keasaman tanah. Jadi keasaman tanahnya pun bisa terjaga ya dengan menggunakan sekam bakar. Dan fungsi selanjutnya yaitu membuat tanah gembur ya. Jadi membuat tanah gembur, poros. Jadi kalau disiram itu si air langsung keluar ya, langsung lewat. Dan ada lagi fungsinya yaitu unsur haranya. Jadi ada unsur haranya si sekam bakar juga. Jadi banyak sekali fungsinya. Nah, ini dia sekam bakarnya. Dan lanjut ke media tanam yang lain ya. Ini adalah kohe kambing. Fungsinya untuk meningkatkan produktivitas untuk pembuahan. Dan yang selanjutnya tanah lebih subur atau gembur ya.
dan membuat tanah jadi subur. Dan ada zat perangsang tumbuh juga ya. Tanaman tahan terhadap penyakit dan mengikat air. Jadi banyak sekali ya fungsi kohe kami. Ini dia contohnya ya, kalau sudah matang kita remas saja langsung gembur ya, tuh kelihatan gembur. Kita remas tuh langsung gembur ya, Masya Allah. Kalau sudah matang seperti ini ya, jadi nggak bau sama sekali ya. Jadi sudah siap tanamannya ya, langsung ditanam. Tapi saya sarankan kita diamkan dulu minimal 1 sampai 2 minggu ya, lebih lama lebih bagus. Dan lanjut ke media tanam yang selanjutnya, yaitu tanah humus bambu. Ini tanah humus bambu itu kita bisa ambil di bawah pohon bambu ya. Bisa juga kita langsung beli ya, karena sudah banyak yang jual juga. Nah, tanah humus bambu ini banyak sekali fungsinya, yaitu di dalamnya terkandung jamur trichoderma ya. Jamur trichoderma itu ada jamur baik untuk melawan jamur jahat ya. Jadi banyak sekali kandungannya, seperti ada jamur trichoderma, jamur baik untuk melawan jamur jahat. Dan yang selanjutnya fungsinya yaitu tanah menjadi subur ya. Tanah menjadi subur dan gembur juga ya. Tanah bambu ini saya campur juga dengan daun dan akarnya juga supaya makin subur. Nah, ini dia ya untuk fungsi-fungsinya. Yang selanjutnya yaitu puradan ya. Jadi puradan itu untuk mencegah hama di metan. Karena di media tanam itu banyak sekali ya hamanya. Jadi saya langsung saja langkah awalnya kita langsung menambahkan puradan ya untuk mencegah hama di media tanamnya. Dan yang selanjutnya yaitu kapur dolomit. Ini dia kapur dolomit yang saya gunakan untuk campuran media tanam. Nah, kapur dolomit ini fungsinya untuk menetralkan pH tanah ya. Jadi keasaman tanahnya supaya terjaga, karena keasaman tanah itu suka berubah ya. Jadi kalau dengan kapur dolomit insya Allah akan terjaga. Insya Allah ntar setelah ini kita lanjut lagi, kita racik media tanamnya ya. Langsung saja kita aduk media tanamnya, aduk dengan merata ya, supaya media tanamnya bisa merata dan bagus ya, campurnya bisa merata. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita terus aduk-aduk sampai merata. Insya Allah media tanam ini saya sudah coba ke tanaman anggur ya. Alhamdulillah, kalau untuk di tabu lampot saya menggunakan dengan komposisi seperti ini ya, karena saya nanamnya di pot ya. Insya Allah ini bagus sekali untuk di pot dengan komposisi atau takarannya perbandingannya 4:1:1, jadi membuat media tanam gembur, poros dan subur. Insya Allah saya sudah cobanya, Alhamdulillah membuat pohon tanaman anggurnya bisa subur ya, dan pertumbuhannya cepat. Dan ntar setelah kita aduk secara rata ya, secara merata, ntar saya akan tuangkan kapur dolomitnya ya beserta puradannya. Nah, kita aduk dulu secara merata. Jadi media tanam ini sangatlah penting ya bagi tanaman anggur, karena tanaman anggur itu memiliki akar serabut ya. Jadi si media tanamnya harus poros, gembur, dan subur. Sebagus apapun bibit tanaman anggur, kalau media tanamnya asal-asalan ya, jadi pertumbuhannya akan tidak maksimal ya. Pertumbuhannya akan stuck, bahkan akan mengakibatkan kematian ya. Jadi sangat penting sekali si peranan media tanamnya. Nah, kita aduk lagi supaya media tanamnya ini bisa merata dengan sempurna ya. Setelah media tanamnya tercampur secara merata, langsung saja kita tuangkan puradannya ya. Untuk puradannya takarannya yaitu saya menggunakan cukup 4 genggam saja ya. Biasanya kalau saya biasa buat untuk 1 karung ya, takarannya saya menggunakan 1 genggam, karena ini saya membuat sekam bakarnya 4 karung, jadi saya taburkan 4 genggam puradan. Nah, seperti ini ya kita tuangkan. Setelah ini saya juga tuangkan kapur dolomitnya ya. Untuk kapur dolomit takarannya saya untuk sekarang ya, untuk 4 karung itu saya menggunakan kurang lebih setengah kilo kapur dolomit ya. Kita taburkan saja setelah merata ya. Kita taburkan ke seluruh bagian media tanam. Nah, setelah ini kita lanjut aduk lagi secara merata ya.
Jadi supaya media tanamnya tercampur dengan merata dan bisa hasilnya juga bisa maksimal ya. Jadi bagus sekali untuk media tanam tanaman anggur. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk media tanam yang saya racik ya. Ini versi saya dan alhamdulillah saya sudah coba praktekkan, alhamdulillah berhasil membuat tanaman anggur kita subur. Oke, itu saja dulu ya untuk video kali ini, untuk video membuat media tanam yang bagus ya versi saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan insya Allah ntar saya akan melanjutkan video-video yang lainnya seperti menanam tanaman anggur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perangguran, sukses selalu.